الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا الحاضرون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا Sadaqallahul Adzim. Jamaah Jumat yang sama-sama dimuliakan, dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa menghambakan diri kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai penghambaan diri kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, wajib hukumnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari semalam, membaca kesyukuran kita 17 kali. Begitu juga sebagai wujud cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan banyak berselawat mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Jumat yang sangat dimuliakan oleh Allah, adapun judul khutbah yang saya akan sampaikan pada kesempatan ini adalah 4 sifat keteladanan kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib dimiliki seorang pemimpin. Kembali dari ayat yang saya bacakan tadi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah teladan yang baik untuk kita jadikan sebagai contoh. Ada 4 sifat yang dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib dimiliki seorang pemimpin, baik sebagai pemimpin kepala rumah tangga, baik pemimpin lembaga, pemimpin daerah atau bupati atau gubernur, terkhusus lagi pemimpin negara, presiden. Ada 3 calon pemimpin yang ditawarkan kepada masyarakat, kepada rakyat Indonesia, dan ini adalah generasi Indonesia yang terbaik, yang tentunya dari 3 yang terbaik ini ada yang lebih terbaik, dan yang bisa menilai adalah kita sebagai warga negara Indonesia. Sifat yang dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sifat as-sidq. Bahwa seorang pemimpin harus memiliki sifat as-sidq. Sidq artinya kebenaran. Dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Qur'an. Yang mana kita as-sidq? Apa yang diprogramkan
Apa yang dijanjikan itulah yang dilaksanakan. Itulah as-sidq, kebenaran. Sesuai yang dijanjikan dan yang dilaksanakan, itulah as-sidq, itulah kebenaran. Dan ketika dia melakukan sebaliknya, maka itu berada pada posisi munafikun. Orang yang melanggar dari janjinya yang pernah ditawarkan, maka itu adalah masuk dalam kategori manusia yang munafik. Dan ini yang ditakutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemimpin-pemimpin yang diberikan amanah tetapi dia berkhianat, dia menjadi manusia yang munafik. Siapa yang membunuh Umar bin Khattab? Siapa yang membunuh Utsman bin Affan? Siapa yang membunuh Ali bin Abi Thalib? Siapa yang membunuh Hasan? Siapa yang membunuh Husain, cucunya Rasulullah? Itu dari golongan yang mengaku dirinya Islam, yang selalu bersama khalifah. Bukan orang lain, orang dekat dengan Umar bin Khattab. Orang yang selalu sama dengan Umar bin Khattab. Yang orang tidak tahu bahwa ternyata yang selama ini bersama Umar bin Khattab, yang dekat dengan Umar bin Khattab adalah orang munafik, mencari kesempatan bagaimana membunuh Umar bin Khattab. Setelah dia mendapat kesempatan, Umar bin Khattab dibunuh. Begitu juga Utsman dibunuh. Bukan orang lain yang membunuh Utsman bin Affan, sementara membaca ayat suci Al-Quran. Yang membunuh Utsman bin Affan adalah tukang penjaga kudanya, yang mengurus kudanya, Utsman bin Affan. Begitu juga yang membunuh Ali, sementara melaksanakan salat subuh. Yang selalu dekat juga ditikam dari belakang. Inilah golongan orang-orang munafik yang mengaku dirinya Islam, yang mengaku membela Islam, tetapi mencari kesempatan bagaimana menghancurkan Islam dari dalam. Itulah golongan orang-orang munafik. Jamaah Jumat yang sangat dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, sifat yang dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sifat al-amanah. Bahwa seorang pemimpin harus kita pilih ke depan adalah yang memiliki sifat amanah, terpercaya. Sekali kita percaya, ya kita percaya. Sekali kita tidak percaya sampai tetes darah penghabisan, jangan pernah kita percaya. Kenapa? Dia akan mengkhianati terus, dan dia akan melakukan perlakuan secara terus menerus. Itulah golongan orang munafik. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Kepercayaan itu hanya datang satu kali. Ketika manusia tidak percaya, jangan lagi kita percaya yang kedua kalinya, apalagi sampai ketiga kalinya. Dia akan melakukan hal-hal yang sama yang pernah dilakukan kepada kita. Itulah manusia yang tidak amanah. Tetapi orang yang al-fatanah, yang al-amanah, terpercaya insyaallah, yang tentunya kita harus melihat latar belakang siapa dia, bagaimana keagamanya, latar belakang pendidikannya gimana. Itulah yang harus kita melihat. Yang ketiga, sifat yang harus dimiliki seorang pemimpin adalah sifat al-fatanah, cerdas, bukan pintar. Kalau pintar biar orang tidak sekolah. Tapi kecerdasan itulah yang dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa seorang pemimpin harus cerdas. Bagaimana kecerdasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi orang-orang kafir? Ketika ada orang kafir datang kepada Rasulullah ingin masuk Islam, "Ya Rasulullah, saya mau masuk Islam." Apa kata Rasul? "Boleh. Tapi ya Rasulullah, ada dosa yang kebiasaan saya yang saya tidak bisa tinggal." Apa itu kata Rasul? "Saya senang zina ya Rasul." Tapi karena Rasulullah menjawab dengan kecerdasannya, bukan Rasulullah itu haram, dosa besar. Apa jawaban Rasulullah? Itu tidak masalah. "Saya juga suka judi ya Rasul." Tidak masalah. "Saya juga suka minum khamar." Rasulullah mengatakan adalah haram. Rasulullah menjawab tidak masalah. Pemuda
ini berkata bahwa Islam itu mudah, bisa zina, bisa minum khamar, bisa berjudi, bisa mencuri. Maka setelah itu 4 pertanyaan dosa besar yang dilakukan oleh pemuda kafir Quraisy yang masuk Islam ini, maka dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah kecerdasan Rasulullah menghadapi orang-orang kafir yang mau masuk Islam. Setelah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, baru Rasulullah mengajukan 1 syarat, bahwa syarat untuk masuk Islam cuma 1. Apa itu kata Rasulullah? Jangan pernah kamu dusta. Pemuda yang Quraisy ini, yang kafir ini mengatakan, oh kalau itu saya mampu tidak berdusta. Dalam hatinya bahwa mudahnya itu Islam, bisa zina, bisa judi, bisa minum khamar, bisa mencuri, hanya syaratnya jangan pernah kamu dusta. Maka pergilah berjalan, di dalam hatinya berkecamuk bisikan iblis dengan bisikan hati, bisikan malaikat. Iya, mudahnya Islam itu, bisa zina, bisa judi, bisa hama, bisa segalanya, dosa, melakukan dosa besar. Berjalan ketemu tukang langganan sinanya, dia mau melakukan perzinahan. Timbul dalam hatinya, iya kalau saya ditanya Rasul kamu berzina, kalau saya mengatakan tidak padahal saya berzina, berarti saya dusta, saya berbohong kepada Rasulullah. Jalan lagi ketemu tukang judinya, diajak berjudi, begitu juga dalam bisikan hatinya. Ketemu tukang minumnya, begitu juga dalam hatinya, iya kalau saya ditanya Rasul kamu berjudi, kalau saya mengatakan tidak padahal saya berjudi, jelas saya berdusta. Maka kembalilah pemuda itu kepada Rasul, ya Rasulullah, ternyata dosa besar kebiasaan yang saya lakukan, ternyata kuncinya jangan pernah kamu dusta. Inilah kecerdasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau Rasulullah mengatakan, langsung dia mengeluarkan 1 ayat, innamal khamru wal maisir, sesungguhnya minum khamar itu adalah dosa besar, maka orang itu tidak jadi masuk Islam. Inilah kecerdasan. Maka seorang pemimpin harus jeli melihat situasi dan kondisi yang ada sekelilingnya. Itulah kecerdasan. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah, kecerdasan dalam ilmu pengetahuan agama, kecerdasan dalam pengalaman dalam pemerintahan harus dimiliki, bukan karena orang tua, tapi harus punya kompetensi mau dibawa negara. Karena Allah telah memperingatkan, kapan kita berikan kepemimpinan yang bukan ahlinya, maka bukan keberuntungan yang kita dapatkan, maka tunggu kehancurannya. Siapa yang disalahkan? Yang salah memilih calonnya. Maka jangan pernah kita salah, kita harus lihat siapa yang akan bisa memimpin, mengayomi kita, baik dari segi pendidikannya, baik dari segi kepemimpinannya, baik dari segi agamanya. Itulah yang harus kita, itulah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah al-fatanah, cerdas. Yang keempat, seorang pemimpin harus memiliki sifat at-tabligh. Sesuai di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 104, wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara segolongan umat menyuruh kepada kebajikan dan mencegah kepada kemungkaran, sesungguhnya itulah orang yang beruntung. Siapakah yang dimasukkan ayat ini? Bukan para mubalik, bukan para guru, bukan para dosen, tetapi semua yang mengaku dirinya Islam, berkewajiban menyampaikan kebenaran itu, baik sebagai tentara menyampaikan kebenaran itu, berdakwah sesuai profesinya sebagai TNI, begitu juga Polri berkewajiban menyampaikan kebenaran itu sesuai kewenangannya. Itu yang dikatakan at-tabligh. Jemaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah, dan kebenaran itu hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Konsep yang benar hanya kembali kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah yang ditegaskan, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Demikianlah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, hanya kepada Al-Quran. Jemaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah, maka Al-Quran memberikan penuntun kepada kita, pedoman kepada kita. Dari ayat yang saya bacakan tadi dalam surah Al-Ahzab 21, inilah tuntunan. Jadikanlah Rasulullah sebagai teladan kepemimpinannya,
apa yang dimiliki, empat sifat yang dimiliki Rasulullah, yang tentunya dari tiga calon pemimpin ke depan ini, siapakah yang memiliki empat sifat yang dimiliki Rasulullah, maka itulah yang kita harus pilih ke depan. Insya Allah kita mendapatkan rahmat, akan diturunkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dijadikan negara kita baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, yang mana pemimpin itu yang diridhoi, maka insya Allah Allah akan menurunkan rahmatnya dari langit dan rahmatnya dari bumi. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ni wa yakum fihi min al-ayati wa sikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiun alim. Alhamdulillah